Pemirsa, sebelum berangkat ke Tanah Suci, Anies Baswedan rupanya telah menyelesaikan urusan mengenai calon pendamping atau bakal calon wakil presiden bersama tim 8 yang merupakan perwakilan dari masing-masing partai politik pengusung. Mereka sepakat dengan bakal cawapres pilihan Anies. Benarkah kesepakatan satu nama cawapres Anies itu ada kaitannya dengan rumor yang berkembang belakangan bahwa Anies akan menjadi tersangka di KPK? Kita akan mengulasnya bersama juru bicara PKS M. Iqbal dan koordinator jubir Partai Demokrat Herzaki Mahendra. Mas Iqbal, Mas Zaki, selamat malam. Selamat malam Mas Reno, malam Mas Iqbal. Baik. Saya ingin ke Mas Iqbal terlebih dahulu nih. Mas Iqbal, saat Mas Anies berangkat ke Tanah Suci kemarin, yang terlihat kebetulan hanya Mas AHY dan rombongan Partai Demokrat. Di mana sebetulnya elit Partai PKS atau Nasdem dalam hal ini? Ya, kebetulan dari teman-teman PKS tidak bisa mengantar, tapi beberapa hari, 1-2 hari sebelumnya Mas Anies bertemu sama pimpinan, berpamitan ya, dan kita sudah menyampaikan tidak bisa mengantar karena memang kita sedang konsolidasi nasional, Commander's Call namanya, yaitu kita mendengarkan presentasi paparan dari teman-teman wilayah untuk pemenangan. Jadi saya kira kita sudah bertemu, tetapi kebetulan tidak dipublish saja. Sebelumnya sudah bertemu ya, meskipun tidak mengantar sampai ke bandara ya Mas Iqbal ya? Tidak mengantar, lebih hangat lah. Kalau di bandara kan banyak publik ya. Tapi kita pertemuan khusus pimpinan kita, dan itu tentu saja Mas Anies berpamitan, dan tentu saja ini menjadi sebuah momen penting bagaimana PKS dan Mas Anies tentu saja masih memiliki komunikasi yang sangat intens. Oke, baik. Saya ke Mas Zaki. Mas Zaki, kalau kita melihat beberapa visual ya, baik itu foto ataupun video, ada momen Anies Baswedan berbincang dengan AHY. Ini kira-kira apa yang diobrolkan Mas Zaki? Nyinggung soal cawapres nggak sebetulnya? Ya, obrolan biasa lah antara dua sahabat, tetapi memang ya namanya dua sahabat, tapi yang satu capres, yang satu adalah ketua umum partai besar yang juga mendukung beliau, tentu ada sedikit-sedikit lah menyinggung mengenai situasi terkini. Ada pesan-pesan lah yang dititipkan Mas Anies misalnya ya untuk persiapan nanti pasca Mas Anies selesai menunaikan ibadah haji ya, bagaimanapun konsolidasi di masing-masing partai tetap berjalan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Iqbal, ketika Mas Anies berangkat ini kan sedang konsolidasi juga di internal partainya terkait dengan Commander's Call, paparan dari daerah, ya begitu juga yang Mas Anies sempat sampaikan kepada Mas AHY, ya tentu harapannya kita semua, Mas Anies tidak di Indonesia, tetapi tetap proses nih dalam konteks persiapan konsolidasi di masing-masing partai untuk kemudian nanti disinergikan. Ketika Mas Anies kembali dari Tanah Suci, ini akan bisa menjadi semakin optimal. Jadi tidak ada proses yang berhenti. Ya, memang ada beberapa petinggi yang juga ikut pergi haji misalnya di 3 partai ini, tapi kan tetap ada roda organisasi yang terus berjalan, bukan hanya pileg, tetapi juga persiapan terkait dengan pilpres untuk memenangkan Mas Anies Baswedan gitu. Dan kalau misalnya dikatakan bahwa kenapa tidak ada teman-teman partai lain? Ya tadi sudah disampaikan di masing-masing partai sudah berpamitan, di tim 8 pun Mas Anies sudah bertemu gitu. Ya, sebelum berangkat haji ini sudah bertemu, sudah rapat, sudah diskusi, sudah ada arahan-arahan, dan sudah jelas gitu arah apa langkah-langkah yang akan kita tetap lakukan selama Mas Anies sedang menunaikan ibadah haji nanti gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Iqbal lagi nih. Mas Iqbal, kalau perspektif PKS ini melihat kedekatan Anies dan AHY beberapa waktu terakhir, khususnya nih kemarin sore yang rela begitu ya, spesial mengantarkan Anies dan keluarga sampai ke bandara. Seperti apa Mas Iqbal? Ya, saya kira itu wajar saja sebagai sahabat koalisi yang sudah menandatangani piagam deklarasi, yang sudah berjuang sejak awal ya mendirikan koalisi ini. Tentu saja pertemuan ini sesuatu yang wajar dan harus, dan sayangnya memang PKS tidak dipublish, kira-kira begitu. Jadi ini bukan hal yang harus kita tanggapi sebagai yang negatif, tetapi justru ini adalah yang positif, bagaimana kita sebagai partai koalisi saling mendukung, saling mensupport, karena ibadah haji ini tentu saja juga ibadah yang sangat penting bagi umat Islam dan memerlukan dukungan doa agar bisa kembali dengan selamat. Karena memang beberapa sahabat-sahabat PKS juga ya ada yang ikut haji tapi memang tidak terencana, tidak ada janjian ya, memang kebetulan berangkat haji bareng. Yang ini tentu saja nanti menjadi momen silaturahim ya untuk memperkuat hati-hati mereka di sana dan berdoa ya untuk mendoakan
pemilu berjalan dengan lancar, Mas Anies bisa daftar dan bisa memenangkan pemilu. Amin. Baik. Amin. Oke, Amin. baik. Saya kembali ke Mas Zaky lagi. Mas Zaky, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ini informasinya bahwa sebelum berangkat haji, Anies Baswedan ini sebetulnya sudah mengantongi 1 nama bacawa pres dan sudah ada kesepakatan dengan tim 8 begitu. Berarti semuanya sudah tahu. Apakah ini sebetulnya wujud konkret menjawab isu yang beredar bahwa Anies Baswedan akan segera ditersangkakan oleh KPK, Mas Zaky? Kalau menurut kami itu 2 hal yang berbeda ya. Seperti yang misalnya saya ini kan baru saja kembali dari Kabupaten Sambas, daerah Jawa, Jawa Selatan. Keliling-keliling nih saya ke daerah-daerah yang agak agak jauh gitu ya, karena ada aktif saya. Di sana ternyata masyarakat itu sangat update, sangat terinformasi bahwa katanya ada gangguan-gangguan dan gangguan terbarunya ada potensi ditersangkakan atau dipaksakan jadi tersangka. Ya tentu kami semua menyampaikan harapan kita adalah bahwa bagaimanapun hukum tetap tegak di jalurnya. Tidak digunakan sebagai alat politik, alat untuk menekan apalagi pihak yang berbeda. Nah ini kan tentu harapan kita semua gitu. Lalu katakanlah dalam penentuan masalah cawapres, ini kan hal yang berbeda ranahnya. Ini ranahnya di internal koalisi perubahan. Tidak ada kaitannya dengan pihak luar gitu. Jadi kalau kami melihatnya, masalah cawapres itu adalah satu hal tersendiri dan potensi bahwa bagaimanapun koalisi ini mau dijegal. Partai kami misalnya Demokrat mau dibegal sampai dengan saat ini. Teman-teman PKS juga tentu tahulah masing-masing kan ada gangguan masing-masing kita kan di belakang. Entah diganggu, entah digoda, tetapi kami semua tetap komitmen, Demokrat, PKS, Nasdem, itu akan terus bersama Mas Anies Baswedan dan akan mendorong terus beliau ya sehingga tadi bisa mendaftar nanti ya di Oktober November nanti dan insya Allah bisa memenangkan hati, suara, pikiran rakyat di 14 Februari 2024 nanti. Bagaimanapun kita akan jaga betul lah ini. Capres kita ini adalah harapan masyarakat yang pro perubahan ya Mas Iqbal ya. Jangan sampai harapan masyarakat pro perubahan itu kemudian terganggu oleh upaya-upaya pihak lain. Apalagi kita lihat tadi sore ada survei dari salah satu lembaga survei, katanya itu 63% masyarakat menginginkan perubahan. Nah ini kan berarti suatu ekspektasi yang sangat besar, yang tentunya harus betul-betul kita jaga, kita kawal betul nih, teman-teman Nasdem, Demokrat dan juga teman-teman PKS gitu, dengan sosok Mas Anies sebagai simbol perubahan itu sendiri. Gitu, Oke, berarti menurut Anda, Mas Zaky, tidak ada kaitannya antara isu Anies akan segera ditersangkakan oleh KPK dengan sudah mengantongi 1 nama bacawa pres ini ya? Nggak ada kaitannya itu sama sekali ya? Ya, kalau misalnya kita bicara mengenai upaya menjegal, itu kan terus terjadi gitu. Kalau kita lihat ya, banyak hal lah gitu yang terus terjadi ya. Apakah sudah ada bacawa pres, apakah belum? Tapi kan nantinya, jika misalnya Mas Anies ini sudah punya cawapres, tim pemenang kita sudah lengkap dan kita sudah berjalan, publik akan melihat ya ini kasusnya beneran hukum atau sebenarnya upaya politis ini. Melihat koalisi perubahan tiap hari, tiap waktu diganggu terus, digoda terus, tapi terus tetap istiqomah ya di jalur perubahan ya mendukung Mas Anies Baswedan. Ya lama-kelamaan masyarakat juga bisa melihat ini. Wah ini mah bukan upaya hukum ini upaya politik ini yang tidak ingin Mas Anies bisa berlayar. Apalagi kita tahu yang kita bingungnya nih ya teman-teman di koalisi perubahan ini yang setahu saya kan berbagai survei katanya dalam 2 bulan terakhir Mas Anies ini nomor 3 terus gitu ya kan, tapi kok upaya menjegalnya makin keras gitu, makin kenceng. Kalau memang hasil surveinya benar bahwa Mas Anies ini bukan yang nomor 1 atau nomor 2, mengapa masih diganggu-ganggu gitu loh. Ya Mas Iqbal ya. Nah, Mas Iqbal, berbicara soal masih terkait dengan isu Anies ini akan segera ditersangkakan ya. Sebelumnya kami mendapat dan membaca juga rilis yang Anda sebar begitu bahwa ada juga potensi bahwa penersangkaan Anies ini juga ada peluangnya begitu. Ini maksudnya gimana Mas Iqbal? Anda bisa berikan penjelasan realnya seperti apa? Iya, saya kira kita tahu ya kredibilitas seorang Prof. Denny Indrayana. Tentu saja dia tidak berbicara sembarang bicara. Tentu saja dia tidak dapat dari kedai kopi. Jadi kami memprediksi itu sangat mungkin terjadi, walaupun belum tentu terjadi. Tetapi bagi kami ini adalah ujian-ujian perjuangan ya, yang harus diantisipasi karena menggunakan hukum untuk politik bagi lawan politik adalah sesuatu yang tidak baik bagi demokrasi kita ke depan. Karena ini tidak pernah terjadi di zaman-zaman presiden sebelumnya, karena ini menjadi salah satu catatan penting bagi sejarah Indonesia.
Kita ingin berikan Pak Anies ini maju. Ya, kalau memang tadi seperti Mas Herzaki mengatakan, kalau memang surveinya rendah ya sudah, nggak usah ditakuti gitu. Tapi pertanyaannya kenapa sangat takut sekali? Kenapa harus ada cawe-cawe yang berlebihan? Kenapa harus ada keberpihakan yang berlebihan? Karena sesungguhnya demokrasi kita ini memerlukan sebuah dinamika yang sehat. Anak cucu kita, anak-anak sekarang, anak milenial juga akan melihat mana yang bermain dengan fair, mana yang tidak. Untuk itu kami berharap itu tidak terjadi, dan kami berharap KPK tegak lurus dan tidak dijadikan alat untuk politik. Dan kami meyakini ya masih banyak pimpinan-pimpinan KPK ini yang mungkin bisa menjaga demokrasi ini ke depan. Oke. Ada satu pertanyaan juga, tapi ini sebetulnya satu pertanyaan bisa untuk Mas Zaky ataupun Mas Iqbal ini. Bagaimana kemudian nanti di koalisi perubahan, teman-teman di koalisi perubahan ini bisa mengawal Anies Baswedan di tengah dalam tanda kutip gangguan-gangguannya itu, di tengah terpaan badannya, tapi ditahan dulu jawabannya. Mas Zaky, Mas Iqbal, kita harus jeda dulu. Pemirsa, Prime Time News masih akan berlanjut sesaat lagi. Kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini dengan Mas Iqbal dan Mas Zaky, menyambung pertanyaan saya di ujung segmen sebelumnya. Apakah atau bagaimana kemudian nanti ini koalisi perubahan menjaga Anies Baswedan sebagai capres yang diusung di tengah segala gempurannya? Karena kalau kita ingat beberapa waktu lalu Menko Polhukam Mahfud MD sempat mengatakan jangan sampai Anies ini dijegal oleh internal koalisi sendiri. Mas Zaky mungkin bisa menjawab lebih dulu. Mas Zaky mungkin bisa di-unmute dulu. Ya, mohon maaf. Ya, terima kasih Mas Reno. Kalau kita bicara mengenai Mas Anies dijegal di dalam, tentunya tidak mungkin kalau menurut kami gitu. Saat ini ya Mas Anies bersama dengan Nasdem, Demokrat dan PKS, kita ini guyup ya. Kita rukun, harmonis, selalu kumpul. Ada tim 8 ya sebagai bridging yang selalu komunikasi intens nih dari 3 partai dan dari Mas Anies itu sendiri gitu. Yang kedua, kami pun sudah punya piagam perubahan itu. Selama 3 pihak ini sama-sama konsisten dan komitmen dengan piagam ini ya kita akan jalan mulus gitu. Tapi memang kita harus akui gitu. Harmoni, soliditas, kekompakan koalisi perubahan ini mungkin membuat sebagian pihak ada yang ya kalau bahasa anak sekarang julid lah gitu. Ya kan, julid. Jadi sebisa mungkin terus dihembuskan isu tidak kompak, berbeda pandangan, ada kemungkinan pecah dan sejenisnya. Padahal kalau bicara mengenai dinamika dalam koalisi, ya biasa saja. Kadang-kadang kalau punya pendapat berbeda, itu suatu hal yang biasa bagi koalisi perubahan. Karena kita tidak ingin membuat semua seragam. Wajar ada perbedaan karena memang dalam demokrasi perbedaan itu adalah suatu anugerah. Tapi yang pasti pada saat suatu hal sudah dicapai konsensus, kesepakatan, sudah diputuskan, apalagi langkah yang sudah diambil oleh baca pres kami Mas Anies Baswedan yang merupakan pimpinan koalisi ini, ya kami kalau bahasanya teman-teman PKS ya, Mas Iqbal ya, samina wa atokna gitu. Nah, kami akan ikut gitu. Kami akan patuh pada pimpinan kami gitu. Tetapi dalam proses namanya Mas Anies ini kan juga baca presnya kami Demokrat. Pada saat kami merasa ada yang kurang pas atau bagaimana ya kami komunikasikan kepada beliau. Dan selama ini beliau sambutannya sangat-sangat positif. Dalam setiap masukan yang kami sampaikan dalam berbagai pintu gitu ya. Beliau merespon dengan sangat baik ya, termasuk kemarin juga. Ya, Mas Anies ini kan sama dengan teman-teman PKS, banyak pertemuan-pertemuan yang tidak disampaikan ke publik dengan Mas AHY, dengan teman-teman Demokrat, dengan teman-teman tim 8. Jadi komunikasinya sangat-sangat baik. Memang mohon maaf kepada pihak-pihak di luar sana yang tidak ingin Demokrat, PKS, Nasdem dan Mas Anies ini kompak dan solid. Mohon maaf, keinginannya sepertinya tidak terwujud. Ya, kami alhamdulillah sampai dengan saat ini sangat kompak dan solid. Kalau ada yang bilang bahwa masalah cawapres, enggak. Cawapres sudah selesai, udah tuntas itu. Nggak perlu dibahas-bahas lagi, tunggu saja waktunya nanti Mas Anies akan mengumumkan. Nah, masa pertimbangan waktu inilah. Berarti menurut Mas Zaky koalisi perubahan ini sudah ibarat bangunan, ini udah bangunan tahan gempa lah ya istilahnya ya? Iya, bangunan yang tahan gempa mungkin tidak megah, tidak mewah ya, tidak kelihatan menjulang tinggi, tetapi mau digoyang kayak apa, nggak copot nih, karena fondasinya kuat. Kami ini disatukan oleh semangat yang sama, semangat perubahan, ada fondasi komunikasi, koordinasi yang terus dilakukan, udah hampir setahun ini. Bukan, mohon maaf ya, ini bukan koalisi dagang sapi atau tukar guling, ya kan? Siapa harus dapat apa atau siapa di posisi apa? Enggak, inilah yang menguatkan kami, karena kami sama-sama punya semangat perubahan. Dan tadi terbukti ya, tadi salah satu survei tadi Mas Iqbal ya yang hadir ya di konferensi pers ya Mas Iqbal ya tadi ya. Itu kan 63% yang menginginkan perubahan gitu. Baik, gitu. Mas Iqbal mungkin ingin menambahkan
terkait dengan respon Mas Iqbal soal pernyataan yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD beberapa waktu lalu yang memberikan nasihat nih, jangan sampai Anies dijegal oleh internal koalisi sendiri. Mas Iqbal? Ya, saya kira itu statement yang tidak berlandaskan lah, apalagi sebagai seorang menteri saya kira nggak pas lah statement itu. Itu kalau sebagai pimpinan partai mungkin bisa atau pengamat. Tapi yang kami garis bawahi bahwa saat ini PKS, Demokrat dan Nasdem sangat solid. Kita sudah menandatangani piagam deklarasi, kita sedang menentukan hari baik untuk menentukan cawapres. Ini tentu saja perjuangan panjang karena kita ini adalah koalisi rakyat. Kita mendengarkan aspirasi rakyat. Yang ini tentu saja nggak mudah. Ya, yang ini tentu saja memerlukan energi, tenaga, dan biaya yang tidak besar untuk bisa berkampanye, berkeliling, bersosialisasi ya menurut saya sekarang. Dan ini tentu saja memerlukan sebuah soliditas. Dan saat kami sudah menunjukkan ya belum ada satupun partai yang saat ini tanda tangan kalau di koalisi lain. Kalau di Koalisi Perubahan dan Persatuan kita sudah tanda tangan, kita sudah deklarasi, dan ini menunjukkan bahwa partai PKS, Nasdem dan Demokrat adalah partai yang paling siap, yang paling solid untuk mengikuti pemilu di 2024. Oke, Mas Iqbal, tadi Mas Zaky bilang bahwa soal cawapres ini sudah selesai begitu ya, sudah tinggal menunggu hari baik saja nih untuk diumumkan. Pertanyaan saya begini, apakah satu nama cawapres yang sudah atau masih dirahasiakan begitu ya sampai dengan saat ini masih punya daya efek kejut yang cukup tinggi ketika nanti diumumkan ke publik, Mas Iqbal? Ya, yang jelas namanya surprise tentu saja nggak bisa dibocorin. Karena yang namanya surprise nanti akan menunggu sesuatu yang akan menggemparkan. Kita tunggu saja. Insya Allah ini nama yang terbaik, nama yang akan menentukan, salah satu yang paling juga menentukan kemenangan Mas Anies di 2024. Begitu kami mohon dukungan dari masyarakat Indonesia, PKS, Nasdem, dan Demokrat akan memberikan yang terbaik. Oke, saya terakhir ke Mas Zaky. Anies Baswedan ini kan diduga berpotensi kuat akan menjadi bakal calon presiden pertama di Indonesia untuk pentas di pemilu 2024 yang mengumumkan bacawa presnya. Nggak takut ketahuan sama lawan, Mas Zaky? Justru ini Mas, kalau mohon maaf ya, kalau kita terus menunda katakanlah nanti di ujung-ujung ya, jangankan lawan, bisa-bisa kawan juga kecele gitu, ya, nggak tahu, nggak paham, karena begini, karena kita bicara mengenai pengalaman 2019, Agustus menuju April itu 9 bulan Mas, ya kan, dan itu saja kita cermati pengalaman Bang Sandi itu, ya kan, wakilnya Pak Prabowo waktu itu, bahkan popularitasnya aja tidak sampai 90% sampai selesai Pilpres itu. Nah, karena itulah bagi kami melihat kita harus tarik mundur lebih awal. Nah, ternyata begitu bicara Juni, ini bahkan sudah telat ini hitungannya, udah 8 bulan, dulu kan 9 bulan, ini aja udah masuk bulan ke-8. Sehingga bagi kami lebih baik baca persnya ini dan baca wapresnya diketahui sejak awal. Kenapa? Ada dua keuntungan. Pertama, masyarakat akan punya banyak waktu ini untuk benar-benar menguliti capres dan cawapres ini, siapa sosoknya, jejak rekamnya, apa visi misi gagasannya gitu. Lalu yang kedua, ya, jadi semua ini akan ada edukasi politik yang sangat kuat gitu. Yang kedua juga baca pres dan baca pres ini punya waktu yang lebih panjang dalam konteks bisa mengenalkan seperti apa ini. Dan kita nih Koalisi Perubahan akan membawa pertarungan ini ke tahap lagi yang lebih tinggi Mas. Pertarungan ide dan gagasan. Jadi pada saat yang lain masih sibuk mencari orang, mencari siapa sebaiknya pasangannya atau koalisinya, kami sudah masuk ke gagasan, substansi. Seperti apa perubahan yang diharapkan dan yang akan kami jalankan untuk Indonesia. Saya mohon maaf ini Mas, beberapa hari lalu dari namanya daerah Teluk Keramat di Kabupaten Sambas, itu jauh, 6 jam perjalanan dari kota Pontianak itu. Tapi apa yang mereka sampaikan ke saya, tolong Mas Anies jangan ditinggal Mas, Demokrat di Mas Anies kan. Iya, di berarti Mas Anies tidak takut dilirik gitu. Lawannya lebih dulu ya, ini kartu Asia ini ya. Oke, kita nantikan bersama-sama siapa sebetulnya bacawa pres pendamping Anies Baswedan di pemilu 2024. Terima kasih juru bicara PKS M. Iqbal dan koordinator Jubir Partai Demokrat Heru Zaky Mahendra sudah bergabung bersama kami malam ini. Selamat malam.